Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidi waladi Adam wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan melanjutkan membaca kitab fikih tradisionalis giliran halaman ke-36, yang mana halaman 36 sampai halaman 42 penyusun buku ini akan menjelaskan kepada kita tentang makna ijtihad, syarat-syarat menjadi mujtahid dan tingkatan-tingkatan para mujtahid. Semoga apa yang akan saya bacakan ke depan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para mustami'in dimanapun berada, sudah merupakan ciri khas pondok pesantren setiap hari siang dan malam mengkaji secara mendalam kitab-kitab klasik yang lebih dikenal dengan istilah kitab kuning. Baik secara sorogan maupun wetonan, seluruh para santri tak pernah letih, tak pernah lelah, siang dan malam terus-terusan mengkaji ilmu agama melalui kitab-kitab kuning. Lalu apa sih isi kitab kuning itu? Kitab kuning itu merupakan warisan ulama salaf yang memaparkan dan menjelaskan hasil rumusan para mujtahid. Siapakah yang disebut mujtahid itu? Mujtahid adalah seseorang yang dalam menyelesaikan sebuah persoalan melakukan proses ijtihad. Lalu apa sebetulnya ijtihad itu? Dan apakah ijtihad hanya milik orang-orang terdahulu saja, sehingga umat sekarang, umat yang di akhir zaman ini tidak boleh melakukan ijtihad? Sebetulnya proses ijtihad sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Suatu ketika beliau pernah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk menyebarkan agama Islam. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepadanya tentang urutan dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lamma ba'atsahu ilal Yamani qala kaifa taqdi idza urida laka qada'un. Diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Mu'adz, bagaimana cara kamu memutuskan suatu persoalan jika disodorkan kepadamu sebuah masalah?" Qala, kemudian Sayyidina Mu'adz menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Saya akan memutuskan dengan kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada Sayyidina Mu'adz, "Fa illam tajid fi kitabillah." Wahai Mu'adz,
bagaimana jika engkau tidak menemukan solusi, jika engkau tidak menemukan jawaban dalam kitabullah? Qala fabi sunnati Rasulillah. Kemudian Sayyidina Mu'ad menjawab, wahai Rasulullah, jika aku tidak menemukan jawaban dalam kitabullah, maka aku akan memutuskan persoalan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada Sayyidina Mu'ad, wahai Mu'ad, bagaimana jika engkau tidak menemukan solusi atau tidak menemukan jawaban dalam sunnah Rasulullah? Qala ajtahidu ra'yi wala alu. Kemudian Sayyidina Mu'ad menjawab, ya Rasulullah, jika aku tidak menemukan jawaban dalam kitabullah dan juga tidak menemukan dalam sunnatullah dan pula tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah, maka aku akan melakukan ijtihad dan tidak bertindak sewenang-wenang. Qala fadaraba Rasulullah ala sadrihi wa qala alhamdulillah waffaqa Rasulillah lima yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Mu'ad menceritakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadanya dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah dengan apa yang telah diridhoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut begitu jelas bahwa ijtihad sudah dilakukan sejak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ijtihad tersebut mendapatkan legalitas atau pengakuan dalam Islam, bahkan dianjurkan. Sehingga banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menyinggung tentang urgensitas ijtihad. Apapun hasilnya, ijtihad merupakan kegiatan yang terpuji. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, An Amr ibni As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajrani wa idza hakama wajtahada summa akhta'a falahu ajrun. Diriwayatkan dari Sayyidina Amr bin As bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hakim memutuskan perkara lalu ia melakukan ijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, maka ia memperoleh dua pahala, yakni pahala ijtihad dan pahala kebenaran hasil ijtihadnya. Dan jika hakim memutuskan suatu perkara, kemudian hakim tersebut berijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya itu salah, maka bagi hakim tersebut mendapatkan satu pahala, yaitu pahala ijtihadnya. Dari hadis ini secara implisit dijelaskan bahwa hasil ijtihad bisa benar dan bisa juga salah, tapi keduanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, perbedaan hasil ijtihad dari masing-masing imam mujtahid, yaitu seorang yang melakukan ijtihad, adalah sebagai rahmat, bukan dijadikan ajang untuk berselisih dan menghancurkan persatuan Islam. Profesor Kiai Haji Saifuddin Juhri rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa redaksi hadis tadi menggunakan kata al-hakim, yaitu seorang yang ahli dalam bidang hukum, bukan kata ar-rajul, yaitu seseorang secara umum, manusia secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa yang mendapat kewenangan untuk melakukan ijtihad adalah seorang ahli hukum. Dengan kata lain,
Jadilah ahli hukum terlebih dahulu, baru melakukan pekerjaan ijtihad. Bukan sebaliknya, berijtihad terlebih dahulu, baru menamakan dirinya sebagai ahli hukum. Keterangan dari Profesor Saifuddin Juhri ini dikutip dari buku Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, halaman 162. Maka sungguh ironis, orang yang hanya bisa memahami Al-Quran dan hadis dari terjemahannya saja, sedangkan dia tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, sudah merasa mampu berijtihad, sok-sokan berijtihad, sok-sokan menentukan hukum sendiri. Padahal sebenarnya tanpa disadari dia sedang bertaklid buta kepada penterjemah buku tersebut, karena tidak bisa mengoreksi dan mengkritisi hasil terjemahan tersebut, apakah benar atau salah. Ini yang bahaya. Orang bodoh hanya tahu Al-Quran dan hadis dari terjemahan, udah sok-sokan menentukan hukum. Bahaya. Bahaya bagi dirinya sendiri dan bahaya bagi umat Islam secara keseluruhan. Lalu apa sih sesungguhnya ijtihad itu? Ijtihad yang dimaksud adalah mencurahkan segala upaya atau mencurahkan segala daya pikir secara maksimal untuk menemukan hukum Allah tentang sesuatu yang belum jelas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dengan menggunakan dalil-dalil umum atau prinsip-prinsip dasar agama yang ada dalam Al-Quran, Al-Hadis, ijma, qiyas, serta dalil-dalil yang lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, al-ijtihadu badlul faqihil wus'a litahsili dhanni bihukmi. Ijtihad adalah usaha seorang faqih, yaitu seorang yang ahli dalam ilmu agama, seseorang yang betul-betul paham dalam ilmu agama, untuk menghasilkan sebuah hukum yang bersifat dhanni. Dengan demikian, tidak sembarang orang dapat melakukan ijtihad. Akan tetapi ia harus benar-benar ahli dalam ilmu agama, yakni ahli dan memahami ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu nahwu, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Oleh sebab itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat melakukan proses ijtihad. Syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, memiliki kemampuan untuk menggali hukum dari Al-Quran, yaitu harus paham ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum, termasuk di dalamnya harus mengetahui asbab nuzul atau latar belakang turunnya Al-Quran. Kemudian harus mengetahui juga nasikh mansukhnya, yaitu ayat yang mengganti atau ayat yang diganti. Kemudian harus mengerti juga tentang mujmal dan mubayyan, yaitu kalimat yang global dan yang parsial. Kemudian harus paham juga tentang am wal khas, yaitu kalimat yang umum dan kalimat yang khusus di dalam Al-Quran. Dan juga harus mengerti tentang ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabbih, yaitu ayat atau kalimat yang jelas dan ayat yang samar, dan lain-lain sebagainya. Kemudian syarat yang kedua, orang yang melakukan ijtihad itu harus memiliki ilmu yang luas tentang hadis Nabi Muhammad SAW, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan hukum, seperti asbabul wurudnya, yaitu latar belakang tentang keluarnya sebuah hadis. Kemudian harus paham juga tentang rijalul hadis, yaitu sejarah para periwayat hadis, dan lain-lain sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang berijtihad itu harus menguasai persoalan-persoalan yang telah disepakati ulama atau yang disebut dengan ijma. Syarat yang keempat,
harus memahami kias serta dapat menggunakannya dalam usaha menghasilkan sebuah hukum. Syarat yang kelima menjadi seorang mujtahid adalah menguasai bahasa Arab dan gramatikanya secara mendalam, seperti menguasai ilmu nahwu, sharaf, balaghah, dan ilmu-ilmu tata bahasa Arab yang lainnya. Selain menguasai ilmu gramatika bahasa Arab, juga harus menguasai kaidah-kaidah usul fikih atau kaidah-kaidah cara memproduksi sebuah hukum. Kemudian syarat yang keenam, siapapun yang ingin melakukan ijtihad harus memahami serta menghayati tujuan utama pemberlakuan hukum Islam, yakni memahami bahwa tujuan hukum Islam adalah rahmatan lil alamin, yang terpusat pada usaha untuk menjaga perkara daruriyah, primer atau pokok. Kemudian haziyah, yaitu sekunder atau pelengkap, dan tahsiniyah, yaitu keindahan dalam agama Islam. Kemudian syarat yang ketujuh, bagi siapapun yang ingin melakukan ijtihad wajib mempunyai pemahaman serta metodologi yang dapat dibenarkan untuk menghasilkan sebuah keputusan hukum. Kemudian syarat yang kedelapan, siapapun orang yang melakukan ijtihad wajib mempunyai niat serta akidah yang benar. Dengan kata lain, tujuannya bukan untuk mengejar dan mencari pangkat serta kedudukan duniawi, namun niatnya harus murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mencari hukum demi kemaslahatan seluruh manusia. Nah, itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang akan melakukan ijtihad. Jadi, kalau kita belum memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, jangan coba-coba melakukan ijtihad. Dengan bahasa mudahnya, jangan coba-coba menentukan suatu hukum jika kita tidak mampu memenuhi syarat-syarat tersebut. Melihat persyaratan yang cukup ketat ini, hampir tidak seorang pun memiliki 5 persyaratan itu secara utuh. Masing-masing orang memiliki kelebihan dan kelemahan yang tidak ada pada yang lainnya. Bisa saja seseorang hanya memenuhi sebagian kecil dari persyaratan tersebut, tapi orang lain memiliki bahkan menguasai persyaratan itu secara utuh. Karena itu, muncullah pembagian orang yang dapat melakukan ijtihad atau yang disebut dengan mujtahid. Dengan kata lain, mujtahid itu terdiri dari beberapa tingkatan sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Tingkatan mujtahid yang pertama adalah mujtahid mutlak atau disebut juga dengan mujtahid mustaqil, yaitu seseorang yang dapat melakukan ijtihad dengan cara menciptakan sendiri kaidah istimbatnya atau cara menggali hukumnya. Masuk dalam kategori ini adalah imam madhab yang 4. Yang pertama yaitu Nu'man bin Sabit atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Kemudian yang kedua Malik bin Anas atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Malik. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Kemudian yang ketiga Muhammad bin Idris yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan yang terakhir adalah Ahmad bin Hambal atau yang dikenal dengan sebutan Imam Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah.
Itulah 4 ulama yang mendapatkan gelar mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil. Kemudian tingkatan yang kedua adalah mujtahid muntasib, yakni seseorang yang melakukan penggalian hukum dengan menggunakan metode dan kaidah istinbat imamnya, atau mujtahid mutlak. Ulama-ulama yang masuk dalam tingkatan mujtahid muntasib ini seperti Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buaiti dari madhab Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Kemudian Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf dari madhab Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala. Golongan mujtahid muntasib ini atau tingkatan mujtahid muntasib ini disebut juga dengan sebutan mujtahid mutlak ghair mustaqil. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah mujtahid muqayyad, yaitu orang yang menggali hukum dari persoalan-persoalan yang belum pernah dibahas oleh imam mujtahidnya. Ulama-ulama yang masuk dalam kategori mujtahid muqayyad ini seperti Imam Al-Karhi, Imam Asy-Syarakhsi, Imam Al-Badawi, Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi, dan ulama-ulama yang lainnya. Kemudian tingkatan yang keempat adalah mujtahid madhab atau disebut juga dengan mujtahid fatwa, yaitu mujtahid yang mengikuti metode dan cara istinbat hukum imamnya, juga produk hukum dari imamnya. Mujtahid madhab ini hanya menyeleksi pendapat-pendapat imamnya, mana yang sahih dan mana yang lemah. Ulama-ulama yang termasuk pada kategori mujtahid madhab ini seperti Imam Al-Ghazali dan Az-Zuwaini dari madhab Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Kemudian tingkatan yang kelima adalah mujtahid murajjih, yaitu mujtahid yang melakukan seleksi dalam madhab tertentu dengan memilih pendapat yang paling unggul dalilnya atau paling sesuai dengan tuntutan kemaslahatan masyarakatnya. Contoh mujtahid dalam tingkatan ini adalah Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tingkatan-tingkatan mujtahid tersebut dikutip dari kitab Usul Fikih Abu Zahra halaman ke-30 dan Fikih Islami wa Adillatuh, juz yang ke-1 halaman 47 sampai 48. Kemudian timbul pertanyaan, apakah pintu ijtihad sudah tertutup? Kalau dilihat bahwa ijtihad merupakan kegiatan menggali hukum yang dipetik dari Al-Quran dan Al-Hadis serta dalil lainnya, maka pintu ijtihad masih terbuka. Karena perkembangan zaman melaju dengan begitu cepat, maka diperlukan pendampingan jawaban dari ijtihad para mujtahid, sehingga pada setiap masa dapat dipastikan ada seorang mujtahid yang berijtihad untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Id, la yakhlul asru an mujtahidin illa idza tada'az zamanu wa qarubatis sa'ah. Setiap zaman, setiap masa tidak akan vakum, tidak akan kosong dari seorang mujtahid, kecuali apabila zaman tersebut telah kacau atau telah dekatnya hari kiamat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertama, ijtihad merupakan usaha untuk mencari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala demi kemaslahatan manusia. Namun yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sadari, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat melakukan proses ijtihad sebagaimana yang telah tadi disebutkan.
Yang kedua, hingga saat ini pintu ijtihad masih terbuka. Sampai sekarang pun masih terbuka peluang munculnya para imam mujtahid. Namun, yang bisa memasuki pintu tersebut tentulah orang-orang yang memiliki kualitas pribadi dan keilmuan yang memenuhi syarat-syarat yang tadi telah disebutkan. Demikianlah uraian singkat tentang makna ijtihad, syarat-syarat mujtahid, dan tingkatan-tingkatan para mujtahid yang saya bacakan dari buku fikih tradisionalis mulai dari halaman 36 sampai halaman 42. Semoga uraian yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.